Pada suatu hari Baba memanggil dia beserta anggota-anggota keluarga dan ibunya, serta menawarkan untuk memperlihatkan pada mereka penampakan 10 penjelmaan Tuhan dalam dirinya. Penampakan-penampakan matsya yang berbentuk ikan, kurma, penjelmaannya berbentuk kura-kura dan waraha, penjelmaannya berbentuk babi berlalu tanpa suatu akibat apapun. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika wujud narasinga, manusia singa yang mengerikan muncul, mereka menjerit-jerit takut bahwa rumah mereka akan runtuh menimpa kepala mereka. Mereka memohon, cukup, cukup. Orang-orang lain walaupun hadir di situ tidak melihat penampakan-penampakan itu, karena keajaiban tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka. Sekalipun demikian, ketika menyaksikan ketakutan keluarga itu, mereka mengucapkan mantra-mantra gaib untuk membawa keselamatan, dan Baba menjadi tenang kembali. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Selamat pagi semua. Hari ini 82 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1940, Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang pada waktu itu masih muda, berusia sekitar 13 atau 14 tahun, beliau mendeklarasikan dirinya sebagai Sirdi Sai Baba yang telah datang kembali guna melanjutkan visi dan misi keawataraan beliau di bumi ini. So, hari ini kita akan fokus sejenak untuk mengulas tentang hari spesial yang dirayakan oleh para pemuja atau pengikut pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, yakni ketika beliau mendeklarasikan diri sebagai seorang awatara, dan yang mana dalam pemahaman Hindu, dalam sastra atau pelajaran yang kita temukan dari sejak duduk di bangku sekolah dasar, itu dimana dasalila awatara yang diperkenalkan kepada kita, walaupun ada banyak jenis dan ragam dari awatara, tetapi dasalila awatara yang dimulai dari matsya awatara hingga nanti diprediksi akan muncul seorang ksatria yang menunggang kuda putih bernama Kalki Awatara itu, telah diberikan gambaran singkatnya, telah pernah dan yang mungkin akan datang. Tetapi tiba-tiba memang ada dalam zaman kali ini ada seorang tokoh spiritual master yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Kalki Awatara, bagian dari Kali Yuga Awatara. Nah, seberapa benarkah klaim ini? Nanti kita akan coba untuk mengulasnya, coba melihatnya dari berbagai susastra Hindu dan juga berbagai literasi ciri-ciri yang biasanya dipakai oleh beberapa orang untuk bisa melihat kejelasan kebenaran dari klaim orang-orang yang menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan atau awatara itu sendiri. Saya sudah pernah membuat video ini beberapa bulan yang lalu, nanti kita tinggal flashback saja. Jadi nanti kita tonton lagi berbagai jenis-jenis awatara dan apakah Bhagawan Sri Satya Sai Baba memenuhi syarat atau kriteria yang kita yang buatnya, yang kita buat untuk menentukan jenis-jenis awatara tersebut. Tetapi sebelumnya kita akan mulai dulu pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh masyarakat umum, yakni kenapa harus memuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba? Apa sih keistimewaan, kekhususan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sehingga banyak orang datang kepadanya dan memuja beliau seolah-olah Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini adalah dewa, bahkan Tuhan itu sendiri.
So, apakah karena beliau bisa menciptakan sesuatu? Kalau hanya karena permainan sulap atau karena Bhagawan Sri Satya Sai Baba bisa dan mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi suatu wujud tertentu, tentu saja tokoh-tokoh pesulap atau bahkan di India itu merupakan gudangnya orang-orang mistis, orang-orang yang sudah biasa mempelajari hal-hal tersebut. Hal-hal demikian sudah biasa terjadi. Bahkan orang di sana, seorang yogi bisa berjalan di atas air atau mengangkat tubuhnya melayang di udara, itu kan sudah biasa. Tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan pengikut sebanyak Bhagawan Sri Satya Sai Baba? Kenapa mereka tidak didudukkan sebagai seorang master spiritual yang begitu famous, begitu disegani dan begitu dihormati seperti keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba? Itu sebuah pertanyaan yang mendasar dan patut untuk kita renungkan bersama. Dan kalaupun orang-orang mengimani Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sebagai seorang avatar hanya karena dia bisa membuat keajaiban-keajaiban di luar nalar kita, misalkan membuat hujan, menghentikan hujan di suatu tempat atau hanya di satu titik tertentu saja. Tentu saja Mbak Rara yang kita tahu pada waktu ada pagelaran MotoGP di Indonesia itu begitu famous sampai ke luar negeri, itu sampai dibuatkan meme di Jepang kan. Itu seharusnya memiliki pengikut yang jauh lebih banyak juga jika hanya karena keahlian tersebut Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu. Tetapi nyatanya bukan karena hal tersebut, bukan karena dia menciptakan sesuatu, bukan karena dia bisa melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sulap, bukan karena dia bisa menghentikan atau mendatangkan hujan, bukan hanya karena dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu saja, penyakit-penyakit yang mungkin sudah dalam hal medis sudah menyerang, tetapi beliau bisa melakukannya, menyembuhkannya dengan sangat baik. Nah, kalau demikian tentu saja di Indonesia juga mestinya banyak orang yang bisa menjadi seperti Sai Baba, karena di Indonesia kita juga tahu bahwasanya banyak orang-orang pintar di Nusantara ini, banyak orang-orang sakti juga yang bisa menyembuhkan penyakit medis yang dimana mungkin dokter tidak bisa menanganinya, tetapi orang-orang tersebut entah dengan kekuatan apa bisa menangani penyakit-penyakit ini. Jadi ini menjadi perlindungan tersendiri bagi kita semua, terutama mereka yang sampai hari ini belum bisa menerima Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai seorang avatar atau master spiritual atau seseorang yang memiliki begitu banyak pengikut pemuja di hampir seluruh dunia, mengetahui, mengagumi dan meyakini bahwa beliau itu adalah bukan sekedar manusia biasa, tapi beliau adalah yang ilahi itu sendiri. Orang-orang yang datang dari berbagai macam agama dan keyakinan, berbagai macam profesi, saintis, bahkan anggota NASA itu Dr. Ung Jung Sai itu yang pernah bekerja di NASA juga meyakini dan mengikuti pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, selain pertanyaan tadi yang mesti kita jadikan perenungan, saya akan membacakan beberapa hal yang kemungkinan bisa kita jadikan gambaran singkat atau alasan kenapa orang-orang ini begitu percaya dengan kehadiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Oke, kita mulai dari kejadian pada tanggal 8 Maret 1940 ketika tiba-tiba seluruh kota, seluruh desa di tempat tersebut warganya terkejut ketika mendengar bahwa Satya Narayana Raju, itu waktu kecil Bhagawan Sri Satya Sai Baba kan bernama Satya Narayana Raju, itu disengat oleh kalajengking besar dan hitam, katanya sampai jatuh dan kejang-kejang. Padahal pada waktu itu tidak ditemukan ular kobra ataupun kalajengking yang dimaksud oleh orang-orang telah mengingat Satya Narayana Raju. Sebagaimana kita ketahui, di daerah India Selatan itu kan daerah yang panas, daerah yang gersang, dan di tempat-tempat yang panas seperti itu racun ular berbisa, apalagi seperti kalajengking itu really deadly, sangat mematikan. Dan itu juga sudah menjadi hal umum diketahui oleh masyarakat tersebut, sehingga banyak orang panik ketika melihat atau mendengar bahwasannya
Satya Narayana Raju, anak usia 13 tahun yang begitu dikagumi, begitu disayangi oleh penduduk warga sekitar tersebut karena banyak kebaikan yang dilakukannya bahkan dari waktu masih kanak-kanak, itu tersengat kalajengking. Dari kejadian ini justru Satya Narayana Raju akhirnya menampakkan ciri-ciri atau kegiatan yang di luar dari kebiasaan. Dia sering menyanyi, berbicara tentang nilai-nilai ketuhanan ya. Sampai-sampai orang tuanya menganggap orang ini sudah kerasukan setan. Sama seperti di Bali biasanya apa-apa dihubungkan dengan dunia non-medis. Walaupun beberapa anggota keluarganya juga sudah membawanya kepada dokter, tetapi nyatanya tidak bisa menangani sakit yang dialami oleh Satya Narayana Raju, Satya Narayana kecil ini. Sampai akhirnya keluarganya tersebut membawa, karena sudah beberapa hari tetap kejadiannya seperti itu. Pada suatu hari Satya sedang berbaring dan tampak tak menyadari keadaan sekitarnya. Ia mengomentari pembacaan kitab suci di rumah sebelah dan berkata pada orang tuanya, orang itu telah membaca buku Sanskerta tetapi semuanya keliru. Ia menerangkannya secara salah. Pergi dan bawa orang itu ke sini. Pinta Satya Narayana Raju pada waktu itu. Orang yang membaca itu tidak mau datang karena ngapain ini anak kecil berani mengomentari cara saya membaca kesusastraan, membaca kitab suci ya. So pintar gitu mungkin pikir daripada orang tersebut sehingga ia tidak mau datang. Katakan padanya agar jangan ikut campur urusan orang lain. Begitu pintanya. Tetapi Satya bersikeras dan pembaca itu terpaksa datang setidak-tidaknya untuk memuaskan orang tua tersebut yang memohon. Datang dan ajarilah anak itu dengan sopan santun. Akhir-akhir ini ia menjadi tidak terkendalikan. Setelah kejadian ia tersengat oleh kalajengking. Ketika orang yang terpelajar itu tiba, Satya memintanya mengulang urayanya, menunjukkan letak kesalahannya dan mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai epik tersebut secara berturut-turut dan cepat sehingga orang itu menjadi bingung. Akhirnya ia menjatuhkan diri di kaki Satya Narayana kecil dan meminta maaf karena tidak segera memenuhi panggilannya. Dia akhirnya menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Satya Narayana kecil kepada orang tua tersebut benar adanya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak bisa dijawab, kemudian diterangkan kembali oleh Satya Narayana kecil dengan sangat jelas, clear, dan masuk logika, sehingga orang tua tersebut ya bangun-bangun dan bisa menerima penjelasan tersebut dengan sangat baik. Nah, biasanya bila ada penyakit di daerah tersebut, pada waktu itu kan tahun 1940-an tentu saja masih terbelakang seperti di Bali juga demikian, orang-orang masih sering lebih banyak pergi kepada dukun. Kalau di Bali namanya Balian daripada pergi ke medis, karena memang dunia medis pada waktu itu juga masih sedikit sekali. Nah, bila ada penyakit biasanya orang-orang desa mengkhawatirkannya sebagai akibat guna-guna atau karena ada roh jahat yang memasuki si penderita. Karena itu dua dukun pengusir setan dipanggil ke Puttaparthi untuk menangani Satya Narayana kecil. Ketika salah seorang dukun tersebut tiba duduk di kamar dan merencanakan daftar barang-barang yang diperlukan untuk memanggil roh serta memindahkan gejala-gejalanya yang mengerikan ke seekor domba atau unggas, sambil tertawa Satya Narayana kecil mengingatkan dukun itu tentang sejumlah barang yang terlupakan. Tampaknya ia memutuskan untuk menjalani segala daya upaya mereka yang bodoh serta penuh tahayul dan menganggap semuanya itu sebagai suatu permainan yang Satya Narayana kecil pada waktu itu sebenarnya sudah tahu, tetapi ini mungkin drama ilahi, bila ilahi ya, bahwasanya dia membiarkan dua dukun pengusir roh itu untuk mengerjainya, untuk memberikan kesembuhan demi untuk memuaskan orang-orang kerabat keluarganya yang mengira bahwasanya Satya Narayana kecil pada waktu tersebut telah kerasukan setan, telah dimasuki setan sehingga bertingkah laku yang aneh, mengomentari orang, pembacaan ini salah. Tetapi apa yang dilakukan Satya Narayana kecil tersebut sebenarnya tidak aneh jika ia mengerti bahwa semua itu dilakukan adalah hal-hal positif saja, tidak melakukan hal yang bersifat destroyer seperti orang kerasukan setan, tetapi dia
menunjukkan jika ada kekeliruan di satu tempat, dia tunjukkan. Dia menceritakan hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat desa pada waktu itu tentang Sri Sai Baba atau dewa-dewa yang jauh pemahamannya daripada masyarakat desa di sekitar tersebut. Jadi hampir tak dapat dimengerti bagaimana seorang anak laki-laki berusia 14 tahun itu dapat mengatasi perlakuan yang sangat mengerikan. Itu dikatakan bahwasanya ketika Satya Narayana kecil itu dibawa ke seorang dukun yang ingin berusaha, karena menurut diagnosanya dia itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba sedang kerasukan setan. Dia ingin mengusir setan yang ada dalam tubuh Satya Narayana Raju, dan derita-derita siksaan fisik yang diberikan itu dengan cara menoreh. Kalau di Bali biasanya pakai huruf tapak dari tersebut dengan keris tapak dari. Itu di India pada waktu itu Satya Narayana Raju dikatakan telah menerima siksaan dengan digores kepalanya, dibuli beberapa karena dipikir setan itu masuk dari sana, dikeluarkan dari sana, sehingga mata beliau menjadi bengkak karena ramuan-ramuan yang begitu memerihkan. Mata Satya Sai Baba bengkak. Nah, oleh beberapa orang yang menyusun buku berjudul Dajjal sudah muncul dari Kuratan, yang kemudian menuduh Bhagawan Sri Satya Sai Baba menjadi salah satu bagian di dalamnya, mengutip hal ini. Dia mengatakan bahwa mata Satya Sai Baba itu buta sebelahnya, sebagaimana ciri-ciri dari seorang Dajjal. Tetapi dia tidak, penulis ini tidak bisa melihat kejelasan, tidak pernah membaca buku dari Satya Suwang Sundaram. Artinya bagaimana kronologi ketika Satya Narayana Raju kecil ini mengalami siksaan dan pengobatan oleh seorang dukun yang menyebabkan matanya bengkak ya, bukan buta, mengalami kebengkakan selama beberapa hari, dan sesudahnya tidak hilang, biasa saja. Tetapi dalam pengertian Dajjal itu matanya kan buta. Bahkan ini pun mengalami kontroversi karena yang dimaksud itu adalah mata kanannya yang buta atau mata kiri, masih menjadi suatu perdebatan. Nanti kita dalam video yang lain saya akan coba untuk menguraikan, menguliti kebohongan dari fitnah Dajjal kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. So we back to point ya. Kita kembali dulu ke cerita ini. Di kemudian hari Satya Narayana Raju berkata, walaupun telah melihat seluruh keteguhan hati yang demikian hebat dan keajaiban di mana seorang anak laki-laki menjalani semua siksaan yang mengerikan itu tanpa cedera, kalian masih juga belum yakin bahwa aku adalah Sai Baba. Bagaimana nanti reaksi kalian jika pada suatu hari aku membuat pernyataan? Aku hendak menyatakan bahwa aku memiliki kekuatan ilahi, tidak terpengaruh oleh penderitaan, sakit ataupun senang. Demikian yang pernah dikatakan oleh Satya Narayana Raju sebelum akhirnya nanti dia mendeklarasikan diri bahwa akulah Sai Baba itu sendiri. Satya masih jauh dari normal pada waktu itu ya. Seringkali ia tampak sebagai pribadi yang lain. Ia mengucapkan ayat-ayat pujian pada Tuhan dan puisi-puisi yang jauh di luar jangkauan pengertian anak belasan tahun. Kadang-kadang kekuatannya seperti kekuatan 10 orang bersama-sama. Kadang-kadang ia selemah tangkai teratai. Ia berdebat dengan orang-orang dewasa tentang kebenaran dan membuat orang dewasa itu malu karena Satya membuktikan kekeliruan mereka. Pada tanggal 23 Mei tahun 1940, Satya yang waktu itu berusia 14 tahun bangkit dari tempat tidur seperti biasa, tetapi kemudian segera memanggil semua anggota keluarga di sekitarnya dan membagikan kembang gula serta bunga yang diambilnya entah dari mana. Dia mengatakan bahwa itu diambil dari gudang ilahi. Tampaknya Satya sering berada dalam suasana perasaan yang sangat riang dan murah hati, sehingga Venkapa Raju dipanggil agar melihatnya dalam keadaan yang menggembirakan ini. Venkapa Raju segera masuk dan harus berdesakan di antara orang banyak. Orang-orang menyuruhnya mencuci kaki, tangan, dan muka sebelum mendekati sang pemberi anugerah dari Satya Narayana kecil. Hal tersebut menggusarkan Venkapa Raju. Dia sama sekali tidak terkesan.
Ia takut bahwa ini hanyalah suatu tipu muslihat dan Satya sebenarnya menyembunyikan barang-barang tersebut di suatu tempat, kemudian mengeluarkannya dengan satu gerakan tangan. Dan ini kakaknya tidak percaya bahwasanya Satya Narayana bisa mengeluarkan apa saja yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya tersebut. Dia berpikir bahwa adiknya sedang melakukan trik sulap, hingga ia menjadi marah besar. Maka ia pun ketawa dengan pahit dan menegur anak itu sehingga terdengar oleh orang banyak. Ini sudah keterlaluan, harus dihentikan. Sambil membawa sebatang tongkat, ia maju selangkah dan mengancam akan memukul Satya. Lalu dia berkata, apakah engkau Tuhan ataukah hantu, atau sedang lupa daratan? Katakan, teriaknya. Dengan segera datanglah jawabannya. Sebuah pernyataan yang telah ditangguhkan sedemikian lapang. Satya Narayana kecil menjawab, akulah Sai Baba. Nah, kemudian di tanggal 20 Oktober 1940, 82 tahun dengan hari ini tepat di tanggal 20 Oktober, sehari setelah mereka kembali dari Hampi dengan bis khusus, Satya mulai bersekolah seperti biasa. Pengawas bea cukai wilayah ini, Sri Anjaneyu, yang sangat menyayangi Baba muda ini, menemaninya hingga mereka tiba di gerbang sekolah, kemudian pulang ke rumah dengan rasa enggan. Rupanya hari itu ia melihat lingkaran cahaya yang indah di sekeliling wajah Baba, dan ia tidak dapat memalingkan wajahnya dari pesona tersebut. Beberapa menit kemudian Baba juga kembali ke rumah. Sambil berdiri di tangga pintu depan, dia melemparkan buku-buku yang dibawanya dan berseru, aku bukan lagi Satya kalian, aku Sai. Kakak iparnya datang dari dapur dan mengintip keluar. Ia silau oleh cahaya gemilang yang dilihatnya memancar di sekeliling kepala Sai Baba. Dipejamkan matanya dan berteriak. Baba berkata kepadanya, aku akan pergi, aku bukan milikmu. Maya dan Haya telah pergi, umat memanggilku, aku mempunyai tugas, aku tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Sambil berkata demikian, ia berpaling dan pergi tanpa memperhatikan permohonan kakak iparnya. Mendengar kejadian ini, abangnya segera pulang, tetapi Sai Baba hanya berkata kepadanya, hentikan segala usahamu untuk menyembuhkan aku. Aku Sai, aku tidak merasa diriku terikat kepadamu. Sri Narayana Sastri, tetangga mereka, mendengar kegaduhan tersebut. Ia mendengarkan dan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Ia berlari masuk ke dalam, melihat kecemerlangan cahaya yang memancar di sekitar kepala Sai Baba. Kemudian ia menjatuhkan diri di kakinya. Ia pun mendengar pernyataan bersejarah ini. Maya telah tiada, aku akan pergi. Tugas keawataranku menanti. Satu kejadian di Pura Wirupaksa, pura pemujaan Siwa dengan trinetradaranya, dengan Siwa yang bermata tiga itu, wujud Tuhan yang merupakan pelindung kerajaan Wijayanagara, yaitu kerajaan yang melindungi dan mencintai kebudayaan Hindu selama 3 abad dari tahun 1336 sampai dengan tahun 1635. Di sana tampak bahwa sepanjang pagi Satya Narayana berjalan di antara reruntuhan dengan tak sadar, seperti orang yang sedang bermimpi. Seorang pertapa terhormat yang duduk di depan salah satu dari pura itu berkata mengenai dia, percayalah bahwa anak ini ilahi. Ketika rombongan itu masuk ke dalam pura Wirupaksa, Satya pun ikut bersama mereka, tetapi ia lebih tertarik pada ketinggian dan keagungan rumah doa itu daripada mengikuti upacara puja di tempat suci di dalamnya. Ia berdiri di luar dan tidak seorang pun menyuruhnya masuk bersama dengan yang lain. Tak lama kemudian pendeta melambaikan api kamper di depan patung lingam. Dia meminta pada peziarah melihat ke dalam altar yang menjadi terang ketika api kamper meneranginya. Sungguh mencengangkan. Yang mereka lihat dalam altar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Satya Narayana kecil. Ia berdiri di tempat lingam, tegak dan tersenyum menerima salam hormat mereka. Segala sesuatu berkenaan dengan penampakan anak ini begitu mengharukan dan tidak dapat terduga. Sehingga Sesama hendak menyelidiki apakah mungkin ia sungguh-sungguh tersesat ke dalam altar tanpa tahu orang. Maka ia bergegas keluar hanya untuk mendapati bahwa Satya kecil sedang bersandar pada dinding, menatap ke cakrawala yang jauh. Ini sebuah fenomena yang langka. Pertama, kejadian pada waktu rombongan itu pergi bertirta yatra ke kuil Siwa. Di sana ketika, kalau di sini pemangkunya,
itu melambaikan api kamper kepada lingam. Dilihatnya dalam wujud lingam tersebut adalah Satya Narayana kecil. Ini orang-orang jadi bertanya-tanya, mata saya rusak atau dia memang ada di sana. Dan karena pada waktu mereka masuk, Satya Narayana kecil itu justru duduk di luar, di luar kuil. Jadi orang-orang mengeceknya dan ternyata Satya Narayana tetap berada di sana. Nah, ini yang menjadikan orang-orang semakin percaya bahwa Satya Narayana adalah bukan manusia biasa. Pada masa itu di umur 14 tersebut yang banyak sekali kejadian-kejadian yang peristiwa yang menunjukkan keilahian Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Misalkan saya bacakan ya. Beberapa waktu ketika Sai Baba mengunjungi suatu keluarga di Mysore, secara tidak terduga ia menganugerahkan penampakan Narasingha atau Awatara Wisnu yang berwujud manusia singa kepada pendeta. Mereka yang sedang memuja Narasingha dalam seluruh hidupnya. Pendeta Brahmin itu pingsan dan tak siuman selama beberapa jam. Serupa dengan kejadian itu pada satu kali ketika Baba sedang bercakap-cakap dengan pensiunan pemilik kesehatan tentang Tuhan dan ketuhanan, ia menganugerahkan penampakan api memancar dari dahinya. Pemilik kesehatan itu amat terpengaruh oleh pengalamannya yang aneh dan penuh kemuliaan, sehingga kesadarannya tidak pulih selama 70 jam penuh. Lain cerita lagi ya, seorang pengikut dari Kamalapura mohon agar Baba memperlihatkan beberapa keajaiban kepadanya. Pada suatu hari Baba memanggil dia beserta anggota-anggota keluarga dan ibunya, serta menawarkan untuk memperlihatkan pada mereka penampakan 10 penjelmaan Tuhan dalam dirinya. Penampakan-penampakan manusia yang berbentuk ikan, kurma, penjelmaannya berbentuk pura-pura dan waraha, penjelmaannya berbentuk babi berlalu tanpa suatu akibat apapun. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika wujud Narasingha, manusia singa yang mengerikan muncul, mereka menjerit-jerit takut bahwa rumah mereka akan runtuh menimpa kepala mereka. Mereka memohon, cukup, cukup. Orang-orang lain walaupun hadir di situ tidak melihat penampakan-penampakan itu karena keajaiban tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka. Sekalipun demikian, ketika menyaksikan ketakutan keluarga itu, mereka mengucapkan mantra-mantra gaib untuk membawa keselamatan, dan Baba menjadi tenang kembali. Ke-10 penjelmaan itu ditampakkan pada orang lain, kenalan keluarga akuntan yang sekarang telah meninggal. Ia meninggal karena badannya terlalu lemah untuk menampung kegembiraannya ketika memperoleh penampakan ilahi tersebut. Baba membawanya ke sungai dan minta agar ia memperhatikan bayangannya di dalam air. Di kemudian hari, pria ini menyatakan bahwa mula-mula ia melihat Satya Sai Baba sendiri, kemudian hanya cahaya rambut yang mengelilingi kepalanya, dan kemudian penjelmaan berturut-turut sesuai dengan urutan mereka dalam sejarah legenda India. Penjelmaan yang ke-10 dan yang terakhir mengendarai seekor kuda putih berwujud Sai Baba sendiri dilihatnya dalam bayangan air yang diminta oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Baba menganugerahkan penampakan semacam itu hanya kepada orang-orang yang patut mendapatkannya, yaitu mereka yang telah mencapai taraf kerohanian tertentu. Ini adalah penetap waktunya, penerima dan merupakan sifat penampakan itu sendiri. Bila orang yang menerima rahmat itu dilanda kegembiraan sedemikian rupa, sedangkan badannya terlalu lemah untuk menampung kebahagiaan semacam itu hingga ia tidak dapat hidup lebih lama lagi, kita hanyalah wajib bersyukur bagi kemuliaan dan kebahagiaan kematian seperti itu. Karena pada waktu akhir hayatnya dia mendapat penampakan dasan dari Tuhan yang dipujanya, dia mendapatkan ingatan untuk bisa tertuju kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 dan 6 ya. Artinya keadaan apapun yang diingat seseorang pada waktu ajalnya tiba, maka dia akan pergi ke sana. Jadi ingatan-ingatan yang didapatkan para pemuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ketika dia diberikan dasan penampakan sebagai yang ilahi, itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Mungkin ada pertanyaannya, tapi kenapa Tuhan harus repot-repot menjelmakan diri? Baba pernah berkata seperti ini. Baba berkata bahwa Tuhan harus datang dalam wujud manusia agar dapat berbicara dengan manusia dalam bahasa mereka sendiri. Sebagaimana halnya bila seseorang ingin menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, maka terpaksa ia harus terjun ke dalam waduk dan sumur yang sama.
Tak seorang pun dapat memperoleh manfaat dari seorang penjelmaan ilahi, seorang avatar yang turun sebagaimana ia adanya dengan seluruh kemuliaannya. Karena bila demikian, maka perbedaan antara manusia dan Tuhan sebagai manusia akan terlalu jauh di luar jangkauan pengertian orang. Karena itu Tuhan harus mengenakan satu wujud yang sama dengan manusia biasa, agar apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu mudah dimengerti dengan bahasa manusia. Jadi, dan apa yang dicontohkannya sebagai teladan kehidupan ini juga bisa dimengerti, dipahami, dan akhirnya diikuti oleh masyarakat manusia. Oleh karena itulah Tuhan yang tidak berwujud itu mengambil wujud seperti manusia untuk menjadikan dirinya teladan dan contoh bagi manusia. Nah, itu beberapa hal yang membuat orang-orang semakin percaya bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah sendiri kelebihan, bahwasanya beliau adalah bersifat yang ilahi. Sama juga dengan mungkin orang-orang masih tidak percaya, kita bisa dibuat-buat, misalkan itu bohong, belum bohong. Tetapi ya wajar-wajar saja, boleh saja, karena ini berhubungan dengan rasa dan pengalaman pribadi. Hanya mereka yang pernah mengecap rasa gula yang akan tahu bagaimana rasa kemanusiaan tersebut. Orang yang belum pernah bersentuhan dengan gula mungkin hanya akan menduga-duga saja kira-kira rasa manis itu seperti apa. Sama dengan kejadian-kejadian tersebut, kenapa orang bisa meyakini bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah yang bersifat ilahi? Tentu saja karena mereka memiliki pengalaman khusus, memiliki pengalaman langsung dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, yang membuat mereka semakin yakin bahwa beliau adalah sang avatar. Sama halnya dengan cerita kisah yang juga sudah pernah saya muat dalam video-video sebelumnya tentang bagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal, yakni Mr. Walter Swan, seorang pengikut Sai dari Amerika, dan juga Sri Radhakrishna, itu juga pernah meninggal dan diselamatkan. Kemudian ada cerita menarik dari Mr. Isaac Tigret, founder dari Hard Rock Cafe, yang juga sudah hampir mati itu karena kelebihan dosis dia ngedrug, itu diselamatkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Juga ketika dalam eksiden yang lain, dia sudah karena mabuk, malam berkendara mabuk, dan dia berguling-guling sudah hampir mobilnya masuk ke jurang, itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang menolongnya. Sehingga Mr. Isaac Tigret yang kita tahu sebagai founder The Hard Rock Cafe, dia menjadi pengikut dan pemuja ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, demikian panjang lebar pernyataan dan ulasan tentang jenis-jenis awatara dan kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba diyakini oleh banyak orang sebagai yang ilahi, sebagai sang avatar itu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi jiwa-jiwa yang baru terpanggil, baru bertemu dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sehingga ada informasi yang lebih jelas sebelum akhirnya kita memutuskan atau menilai kebenaran dari informasi. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat bagi Anda sendiri dan mungkin juga orang-orang yang memerlukan informasi tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Domo Goyu. सुन लो दिल की पुकार, सुन लो
कितना, हमको तुमसे प्यार कितना, साए तुम ही जानते, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे प्राण हो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। We love you, dearest Lord, we love you, dearest Lord, we love you. నీవులే నీ మా జీవనం, నీవులే నీ మా జీవనం, నీరులే నీ చేపవేదనం, నీరులే నీ చేపవేదనం, సన్నిధే మాకు పెన్నిధి, నీ సన్నిధే మాకు పెన్నిధి, నీదు చూపే ప్రాణ సమానం, నీవు చూపే ప్రాణ సమానం, నీకు మాకు ఒకే బంధము, మాకు ఒకే బంధము, అది ప్రేమ బంధము. हमको तुमसे प्यार कितना, हमको तुमसे प्यार कितना, साए तुम ही जानते, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन